Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang sebelumnya kita sudah bahas di pekan lalu. Perkembangan Islam di Asia Tenggara. Ya, setelah pekan kemarin kita bahas di video yang sebelumnya kita bahas tentang berkembangnya Islam di Malaysia, dimulai dari sejarah berkembangnya, pola penerimanya seperti apa, dan bagaimana kondisi Islam saat ini di Malaysia. Sekarang kita akan membahas negara berikutnya yang sangat berpengaruh dalam bernegara di wilayah Asia Tenggara, yaitu Brunei Darussalam. Ya. Oke, di Brunei Darussalam setidaknya ada 4 tokoh yang memegang peranan penting dalam berkembangnya agama Islam di sana. Yang pertama adalah Sultan Syarif Ali, yang merupakan sultan yang ketiga di kerajaan Brunei Darussalam. Jadi dulunya itu sampai sekarang ya, dari dulu sampai sekarang Brunei Darussalam dimulai dari kerajaan Islam ya, sampai hari ini memegang peranan penting dalam pemerintahan menggunakan sistem pemerintahan monarki konstitusional ya. Jadi masih dalam bentuk kesultanan di Brunei Darussalam. Ya, Sultan Syarif Ali itu beliau adalah seorang ahlul bait dari keturunan cucu Rasulullah SAW, dari Hasan radhiyallahu anhu, sebagaimana yang tercantum dalam prasasti dari abad ke-18 yang terdapat di Bandar Sri Begawan. Perlu kalian ketahui, Bandar Sri Begawan saat ini menjadi ibu kota dari Brunei Darussalam. Ya. Jadi berawal dari Sultan Syarif Ali ya, yang menerima agama Islam dan menyebarkan di Darussalam. Lanjut yang kedua yaitu adalah ada Sultan Bolkiah. Nah, Sultan Bolkiah ini merupakan sultan atau raja yang kelima di kerajaan Brunei. Beliau membawa kemajuan dan perkembangan Islam yang wilayahnya meliputi Suluk, Selandung, Kepulauan Sulu, Balabak, Pulau Banggi, Pulau Balambangan, dan utara Pulau Palawan. Ya, sudah mulai melebarkan perkembangan dakwahnya, ya, memperluas dakwah Islam sampai ke beberapa kepulauan di wilayah Filipina. Ya, kalau dilihat dari peta itu, ya, Filipina ada di bagian timur lautnya Brunei Darussalam. Ya, jadi menyebarkan agama Islam sampai ke wilayah Filipina. Itu Sultan Bolkiah. Ya, dilanjut dengan Sultan Hasan, ya, tokoh yang sentral sangat berpengaruh dalam perkembangannya Islam di Brunei, yaitu Sultan Hasan. Sultan Hasan merupakan sultan yang ke-9 dari kerajaan Brunei Darussalam, ya, Kesultanan Brunei Darussalam. Beliau sudah mulai mendirikan institusi pemerintahan agama. Ya. Beliau menganggap agama pada saat itu memiliki peran penting dalam memandu Brunei ke arah kesejahteraan. Ya, jadi mulai dimasuki pemerintahan di Brunei ini ya dengan undang-undang atau hukum-hukum agama. Ya. Nah, pada saat pemerintahan beliau juga Sultan Hasan ya, undang-undang Islam di sana menjadi undang-undang negara Brunei. Ya, puncaknya pada Sultan Hasanah Bolkiah yang merupakan sultan yang ke-29, Brunei merdeka. Ya, jadi perlu kalian ketahui, Brunei Darussalam ini dijajah oleh negara Portugis ya, atau Portugal ya, dan Inggris juga ya, banyak dari Inggris. Dijajah oleh Inggris dalam waktu yang cukup lama. Dan setelah merdeka sebagai negara Islam pada
1983 dan diakui oleh negara-negara lain sebagai negara yang merdeka pada tahun 84. Brunei menjadi sebuah negara Melayu Islam. Ya, Melayu diartikan dengan negara Melayu yang mengamalkan nilai-nilai tradisi atau kebudayaan Melayu yang memiliki unsur-unsur kebaikan dan menguntungkan. Ya, jadi Brunei pada awalnya merupakan sebuah kerajaan ya, yang wilayahnya tidak begitu besar ya, tapi bisa memberikan dampak yang positif dalam keislaman di wilayah Asia Tenggara. Terbukti beberapa wilayah di daerah Filipina itu sudah masuk ke dalam wilayahnya kerajaan Brunei pada saat itu. Setelah itu dijajah dalam waktu yang cukup lama oleh negara Inggris. Setelah itu diberikan kemerdekaan ya pada 83 dan menjadi negara Islam sepenuhnya. Ya, kalau dilihat di buku ya, kalau dilihat dari buku yang kita baca, yang kita pakai, ya. Bagaimana sekarang Islam di negara Brunei ya? Seperti kita ketahui bersama, kalau di Brunei ya, alhamdulillahirabbil alamin sampai saat ini sangat luar biasa, baik dalam segi ekonominya, dari segi hukum tatanan negaranya, ya, bahkan sampai kesejahteraannya itu luar biasa, masya Allah. Allah berikan keberkahan kepada negara Brunei yang walaupun negaranya kecil, ya wilayah negaranya kecil, tapi punya kekayaan ekonomi yang luar biasa. Ya, di Brunei ini tercatat bahwa anak-anak yatim, anak-anak yang tidak mampu, orang-orang yang cacat dan tidak bisa, yang disabilitas menjadi tanggungan negara, ya, menjadi tanggungan negara sepenuhnya. Ya, kalau di Indonesia belum bisa seperti itu. Kita masih bisa banyak melihat orang-orang yang tidak mampu, yang tidak terurus, ya, oleh negara, tidak terurus atau tidak diurus ya, tidak terurus oleh negara. Jadi di Brunei orang-orang yang tidak mampu ini menjadi tanggungan negara. Kalau di Indonesia kan belum nih, masih hanya sebatas tertulis saja di undang-undang, ya. Selain itu, seluruh pendidikan rakyatnya, ya, warga Brunei, rakyat Brunei, dari tingkat pendidikan dari yang paling kecil, dari TK sampai ke perguruan tinggi, itu digratiskan untuk seluruh rakyatnya. Diberikan kebebasan untuk berpendidikan. Dan juga pelayanan kesehatan di sana, Yankes di sana, diberikan secara gratis, secara cuma-cuma untuk rakyat Brunei. Ya, masya Allah ya. Di saat kita di sini mungkin masih banyak yang tidak mampu untuk ke rumah sakit segala macam. Tapi di Brunei, alhamdulillah, ya, semua pelayanan kesehatan di sana diberikan secara gratis. Allah berikan berkahnya, Allah berikan rahmatnya kepada negara Brunei yang mungkin SDA-nya, ya, sumber daya alamnya hanya terpaku pada minyak, ya. Brunei kaya akan minyak, ya, minyak buminya. Dari hasil minyak bumi itu bisa dipakai dengan baik, digunakan dengan baik oleh para pejabat-pejabat, para pemimpin yang memimpin di negara Brunei. Ya. Jadi itu, ya, harapannya di Indonesia nanti ke depannya semoga nih di tangan-tangan kalian yang sekarang masih pada sekolah, ya, yang nanti 10 tahun atau 20 tahun lagi akan menjadi pemegang peranan penting di Indonesia, ya, harus bisa membuat Indonesia ke arah yang lebih baik lagi, ya. Semoga nanti di antara kalian, di antara siswa Man 13 atau siswa madrasah pada umumnya, ya, bisa memimpin negara Indonesia, entah ada yang jadi menteri, jadi pejabat BUMN atau jadi presiden bahkan, ya, bisa jadi membawa Indonesia yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin.
Nah, pihak kerajaan Brunei selain dari segi ekonomi dan dari segi pendidikan dan lain kesehatan, mereka juga memainkan peran penting dalam perkembangan Islam. Ya, jadi masih terus perkembangan Islam di sana masih terus dimainkan. Ya, peranan ini terlihat dari langkah pemerintahan Kesultanan Brunei untuk mendirikan pusat-pusat kajian Islam di sana. Tujuannya apa? Untuk kepentingan penelitian agama Islam dan menelurkan atau melahirkan ya para cendekiawan Muslim di sana. Oke. Geliat keislaman di Brunei Darussalam jelas terlihat pada saat hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Nuzul Quran, dan Isra Mi'raj. Setiap hari besar Islam, pihak Kesultanan Brunei selalu menyelenggarakan acara perayaan. Bahkan, Sultan Hasanah Bolkiah selaku pemimpin negara mewajibkan para pegawai kerajaan untuk menghadiri dan merayakan peringatan tersebut. Ya, jadi menjadi suatu keharusan bagi pegawai-pegawai kerajaan untuk menghadiri peringatan-peringatan Islam di sana. Bapak kira itu untuk negara Brunei, ya. Kita akan lanjut ke negara berikutnya, negara Thailand, ya. Bagaimana Islam berkembang di negara tersebut sampai saat ini. Oke, Thailand biasa disebut juga dengan Muang Thai atau Siam atau negeri gajah putih yang terletak di sebelah utara Malaysia bagian barat, ya. Kalau kita lihat nih di peta, nih kalau Thailand sebelah sini nih, ya. Nih, mempunyai pantai yang cukup panjang, ya, di sisi sebelah timurnya. Jadi berada di wilayah utara Malaysia Barat. Ya, kalau tadi Brunei di utara Malaysia Timur di sini, kalau Thailand di utara Malaysia Barat. Oke, Thailand, ya, ini ada beberapa proses masuknya Islam di sana. Pada saat ini Islam di Thailand menjadi agama yang minoritas, ya, dengan agama Buddha yang menjadi mayoritas di sana, Buddha dan Hindu. Oke, kita masuk. Proses masuknya Islam di Thailand dimulai sejak kerajaan Siam mengakuisisi kerajaan Patani Raya. Ya, Patani berasal dari kata Al-Fattani yang artinya adalah kebijaksanaan atau cerdas atau cerdik. Karena di tempat itulah banyak lahir para ulama Muslim terkenal. Ya, Patani. Perkembangan Islam di Thailand semakin pesat saat beberapa pekerja Muslim dari Malaysia dan Indonesia masuk ke Thailand pada akhir abad ke-19. Ya. Oh iya, tadi ketinggalan tadi di Brunei Darussalam, bagaimana proses Islam masuk di sana. Ini dari masuknya para tokoh-tokoh ilmuwan agama, ya, ulama-ulama agama dari kerajaan Malaka, ya, yang mana kerajaan Malaka ini, ya, diserang atau dijajah oleh tentara Portugis yang menyebabkan para ulama-ulama di sana berhijrah, ya, pindah ke wilayah Brunei Darussalam, ya. Jadi lewat tokoh-tokoh keilmuan, ya, tokoh-tokoh ilmuwan agama. Kalau di Thailand, masuknya agama Islam di sana kebanyakan dari para pekerja yang tentunya Muslim dari negara Malaysia dan Indonesia yang masuk ke Thailand pada akhir abad ke-19. Saat itu mereka membantu kerajaan Thailand membangun beberapa kanal, ya. Kanal di sini untuk pengendali air di sini, ya, dan sistem pengairan atau irigasi di wilayah Bangkok atau Thailand bagian utara dan tengah sini, ya. Secara garis besar, masyarakat Muslim Thailand dibedakan menjadi dua bagian, ya, yaitu masyarakat Muslim imigran atau pendatang yang berada di wilayah Bangkok, ya, yang tadi Bapak bilang pekerja-pekerja Muslim yang datang dari Malaysia, yang dari Indonesia, ya.
Sedangkan masyarakat Muslim asli, ya, penduduk aslinya berada di Patani, ya, Thailand bagian selatan, bagian sini nih, ya, yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia Barat. Oke, jadi itu Brunei masuk Islam itu banyak dari tokoh-tokoh agama dari kerajaan Malaka, sedangkan Thailand banyak dari para pekerja-pekerja Muslim, para imigran yang bekerja di kerajaan Thailand di sana. Ya, kalau di Brunei sampai saat ini Islam menjadi negara agama mayoritas di sana dan menggunakan sistem pemerintahan Islam, hukum-hukum Islam, undang-undang Islam di sana tegak. Kalau Thailand, ya, belum, ya, karena masih banyak yang beragama Buddha atau Hindu. Thailand, Islam menjadi agama minoritas di sana, hanya banyak di wilayah Thailand bagian selatan Patani. Lanjut berikutnya ke negara Filipina. Filipina yang merupakan negara kepulauan hampir sama dengan Indonesia, ya, memiliki pulau yang banyak. Ada di antaranya ada pulau-pulau besar, ada Pulau Luzon dan pulau yang lainnya. Ya, ada juga pulau-pulau yang kecil di sana. Ya, wilayahnya berada di wilayah utara bagian utara Sulawesi. Ya, ini Sulawesi, ini adalah Filipina. Ya, hampir sama seperti Indonesia nih, negara kepulauan nih, perbatasan wilayahnya nih. Perbatasan wilayahnya antara Filipina dengan Indonesia dan Malaysia. Ya. Oke, Filipina. Ada beberapa tahap penyebaran agama Islam di sana. Yang pertama terjadi pada seperempat terakhir abad ke-13. Ketika para pedagang asing mendiami kawasan ini. Ya, jadi banyak para pedagang yang singgah di pantai-pantai Filipina, ya, yang dimana mereka para pedagang ini menikahi keluarga setempat. Ya, jadi para pedagang ini selain berdagang juga menikahi keluarga setempat para pribumi di wilayah Filipina. Ya, tapi tidak hanya keluarga setempat saja, tapi dia memilih mana keluarga yang mempunyai pengaruh, yang menjadi influencer di sana. Ya, pada tahap ini elemen-elemen Islam awal diintegrasikan ke dalam masyarakat setempat dan secara bertahap terjadi pembentukan keluarga Muslim. Ya, dimulai menyusup ke daerah pantai Filipina dan membentuk keluarga Muslim di sana. Tahap kedua yang diperkirakan terjadi pada paruh kedua abad ke-14 adalah kelanjutan dari pendirian kumpulan keluarga Muslim. Jadi keluarga Muslim di sana yang sudah dibentuk oleh para pedagang yang datang ke Filipina, ini membentuk sebuah istilahnya paguyuban, ya, kalau sekarang itu, ya. Jadi dari masing-masing keluarga Muslim di sana, ya, membuat sebuah komunitas, ya, dan secara bertahap melakukan dakwah terhadap masyarakat setempat. Ya, mereka bersepakat, mereka berkomitmen untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Filipina. Peristiwa ini bersamaan dengan proses dakwah Islam di Jawa. Tahap ini para pendakwah dikenal dengan sebutan makhdumin. Ya, para pendakwah di sana di Filipina disebut dengan makhdumin. Yang berikutnya kedatangan Muslim Melayu dari Sumatera pada permulaan abad ke-15. Hal ini ditandai dengan kedatangan Raja Baginda dengan beberapa penasehatnya yang ahli agama, yang membuat umat Islam saat itu memiliki penguasa Muslim yang menjamin berjalannya proses dakwah. Ya, jadi lihat, ketika di Filipina, keluarga-keluarga atau masyarakat di sana sudah masuk agama Islam, ya, dengan datangnya para pedagang, ditambah lagi dengan datangnya pemimpin, ya, Raja Baginda dari wilayah Sumatera, Muslim Melayu, ya, yang membuat mereka terjamin, ya, mereka menjadi enjoy dalam menjalani proses dakwah di Filipina. Ya,
Yang berikutnya adalah pendirian kesultanan oleh Syariful Hasim menjelang pertengahan abad ke-15. Islam telah menyebar di daerah pantai, ya. Awalnya dari daerah pantai, mulai masuk ke daerah pegunungan di pedalaman Pulau Sulu. Penerimaan kepala-kepala suku setempat di daerah pantai menandakan bahwa kesadaran tentang Islam telah menyebar luas. Menjelang permulaan abad ke-16, hubungan politik dan perdagangan yang semakin meningkat dengan bagian Kepulauan Nusantara yang telah berhasil diislamisasi menjadikan Sulu sebagai bagian dari Darul Islam yang berpusat di Malaysia. Ya, jadi hubungan kerjasama, hubungan keislaman antara negara Filipina dengan negara Malaysia, ya, atau dengan Darul Islam di Malaysia dan Brunei Darussalam ini sangat erat, ya. Filipina di bagian selatan, bagian sini Tenggara, selatan, barat daya, bagian sini nih. Ya, ini adalah pusat keislaman di Filipina. Ya. Jadi di Pulau Sulu ini, ya, Pulau Sulu, pulau yang besar juga di Filipina. Ini menjadi pusat keislaman, pusat peradaban Islam di wilayah Filipina. Ya. Tapi sampai saat ini Islam menjadi agama yang minoritas di sana, ya. Yang menjadi agama mayoritas di sana adalah agama Kristen, agama Nasrani. Karena di Filipina terjajah atau dijajah oleh negara Inggris, Spanyol, dan Portugal, ada Portugis yang menyebarkan agama Islam lebih kencang di sana, di bagian utara dan pertengahan. Ya, Bapak kira itu cukup untuk penjelasan pada perkembangan Islam di Asia Tenggara pada saat ini. Silakan komentar di kolom komentar di bawah, ya, untuk mensupport video ini, ya. Sertakan juga nama dan kelas kalian. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Sekian dari Bapak. Allahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.